Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran matematika di kelas 12. Untuk tema materinya adalah statistika. Hari ini kita belajar menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan data yang sudah terkumpulkan sebelumnya, dikolektif, kemudian dianalisis sehingga nanti disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang perlu kalian ingat bahwa untuk menyajikan tabel ada karakteristik tabel yang harus kamu ketahui. Misalkan di judul tabel itu harus singkat, jelas, bermakna, tidak bias. Kemudian penomorannya harus konsisten jika tabel tersebut merupakan tabel-tabel yang secara beruntun saling berhubungan. Yang kemudian judul dan baris tersusun dengan secara sistematis. Setiap kolom dalam tabel itu harus ada judulnya yang jelas. Yang kemudian untuk sumber data dan tahun data yang diperoleh juga harus tercantum di dalam tabel tersebut. Sebagai contoh, kita ada mendapatkan nilai daftar nilai matematika untuk siswa. Di sini ada mulai 98, 45 dan seterusnya. Begitulah distribusi nilainya. Nah, yang pertama kalian harus pahami bahwa dalam data tersebut pasti ada nilai yang merupakan nilai yang ekstrim. Nilai ekstrim itu apa? Nilai ekstrim itu adalah nilai yang paling kecil, disebut dengan data minimal, dan data yang tertinggi nilainya. Nah, dalam data tersebut, kumpulan data tersebut diketahui bahwa nilai 45 adalah nilai data yang terkecil, sedangkan data yang tertingginya bernilai 100. Nah, jarak dari 100 ke 45 itu ada beberapa digit yang dinamakan dengan interval data atau jarak data. Nah, kita akan coba bagaimana dari data tersebut kita akan menjadi tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, prosedur membuat tabel adalah yang satu menentukan nilai dulu. Jadi dari sekelompok data tersebut, kalian nanti jumlahkan ada berapa data, kemudian jarak dari data tertinggi dan data terendah itu berapa, yang disebut dengan data maksimal dan data minimal. Kemudian dari data tersebut akan kita kelompokkan menjadi kelas-kelas data, atau dikenal dengan banyaknya kelas. Kemudian jarak dalam satu data, dalam satu kelas yang sama, itu harus berjarak sama, dinamakan dengan interval jarak atau interval kelas. Nah, kemudian setelah itu kita akan membuat tabelnya, dummy tabel atau draft tabel yang nanti akan kita sajikan dalam bentuk tabel yang sesungguhnya. Kemudian dari tabel itu akan ada namanya nilai batas-batas kelas, nilai kelas batas terendah disebut dengan batas bawah dalam satu kelas. Kemudian ada batas atas kelas atau dikenal dengan batas kelas interval. Dari batas-batas yang sudah dibuat, maka nanti akan kita kelompokkan dari data yang tersebar tersebut untuk menentukan nilai frekuensinya masing-masing. Kemudian apabila data tersebut sudah tersusun, maka akan kita buat judulnya, kemudian sumber datanya, dan tahun pembuatan, tahun pengambilan data tersebut. Nah, untuk membuat tabel distribusi, langkah yang pertama tadi adalah menentukan nilai-nilai sebagai berikut, yaitu menentukan banyaknya data dengan dilambangkan dengan N, kemudian menentukan nilai jangkauan atau range, yaitu selisih dari data tertinggi ke data yang terendah, kemudian menentukan banyaknya kelompok kelas menggunakan aturan Stargess, di manakah sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya itu adalah banyaknya data. Permasalahannya, kenapa 3,3? Itu aturannya Stargess. Mungkin aturan yang lain akan berbeda. Jadi kita menggunakan acuan untuk penyusunan data kelompok itu menggunakan aturan Stargess. Kemudian dari jarak antar kelas, jarak dalam satu kelas yang sama, itu ada interval kelas.
yaitu jarak antara nilai batas bawah kelas dengan batas atas kelas yang dicari dengan rumus interval, I-nya interval, R-nya ring yang diperoleh dari A nomor 2, nilai jangkauan, K-nya itu banyaknya kelas. Dengan pembagian penjumlahan tersebut nanti akan diperoleh nilai-nilai yang sama dari tiap masing-masing kelas. Kemudian suatu kelompok kelas akan memiliki suatu interval kelas yang dibatasi oleh dua nilai yang disebut dengan nilai batas bawah kelas dan nilai batas atas kelas. Nilai paling rendah sama dengan batas bawah kelas atau nilai akhir adalah sama dengan batas atas kelas. Sebagai contoh adalah, tadi ini data yang kita sajikan adalah data nilai matematika, kemudian kalau kita hitung semuanya dari sini, cara menganalisis datanya atau menghitung datanya atau menyimak datanya itu ada dua cara. Ada yang dari kiri ke kanan, ada yang dari atas ke bawah. Yang jelas harus konsisten. Kalau kalian mulai dari kiri ke kanan, maka ke baris kedua akan seperti itu selanjutnya. Tapi kalau dari atas ke bawah, demikian juga pada kolom-kolom selanjutnya. Dari data tersebut ternyata diperoleh banyaknya data ini ada 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu barisnya ini ada 10 angka atau 10 data. Ke bawahnya ini ada 5. Berarti 5 kali 10 adalah 50. Nilai maksimum adalah 100. Seperti tadi ya. Sudah diketahui bahwa nilai maksimumnya adalah 100. Nilai minimumnya adalah 45. Sehingga jangkauan datanya adalah 100 dikurangi 45, hasilnya adalah 55. Banyaknya kelompok kelas, jumlah N-nya atau datanya adalah 50, kita substitusikan ke sini, di mana log 50-nya ini bisa dicari di kalkulator, bisa dicari juga di HP, dan bisa juga dicari di buku tabel logaritma. Ya, caranya seperti itu, di mana log 50 itu adalah 1,699. Kita substitusikan ke dalam rumus 1 ditambah 33 log N. Jadi ini diselesaikannya dari kanan ke kiri. Log 50-nya adalah 166 dikalikan dengan 3,3 hasilnya 5,607. Ya, ditambahkan dengan 1 maka hasilnya 6,607, kita bulatkan ke atas. Berapapun hasilnya di sini, jika lebih dari 45 itu kita kalkulasikan ke atas. Kita hitung ke atas menjadi 7. Jadi banyaknya kelompok kelas itu harus angka bulat atau angka utuh. Kemudian interval kelasnya atau jarak antar kelas, rumusnya I ring dibagi banyaknya kelas. Kita tahu R-nya itu adalah 55, ini angka nomor 4. Kemudian banyaknya kelasnya itu adalah 7, kita bagi hasilnya 7,86. Kita bulatkan juga ke atas menjadi 8. Ya, jadi interval kelas dan banyaknya kelompok kelas harus bilangan utuh. Nah, kemudian selanjutnya dari perhitungan tersebut bahwa banyaknya kelas 7, intervalnya 8. Ya, jadi ini yang dipatokan nomor 5 dan nomor 6, 7 dan 8. Kita lihat di sini ada 7 kelas dengan jarak intervalnya 8. Maka langkah-langkahnya buatlah dummy dulu tabel sebagai berikut. Ada namanya kelas, ini kelas data, kemudian ini terus digunakan untuk mencacah bilangan yang ada dalam kelompok data. Kemudian frekuensi adalah banyaknya nilai-nilai yang terjadi atau yang muncul pada kelas data tersebut. Hasilnya nanti akan kita jumlahkan, maka disebut dengan frekuensi kumulatif. Oke. Selanjutnya kita lihat bahwa data tadi adalah 45, nilai terkecilnya, nilai terendahnya, nilai terendahnya 45, dan data tertingginya adalah 100. Selanjutnya, diketahui batas nilai terendahnya tadi 45, jadi kita mulai dengan angka 45 atau data yang paling kecil. Oke. Kemudian, setelah 45, kita tahu bahwa interval kelasnya adalah 8, sehingga kita mengetuk nilai dari mulai 45 sebanyak 8 ketukan atau 8 digit. Kita hitung 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 45 sampai ke 52 itu ada 8 hitungan.
Maka kita substitusikan bahwa 8 hitungan dari 45 sampai 52 dimasukkan ke dalam kelas pertama. Ya. Jadi kelas 1 akan diisi dengan 40-52. Sedangkan selanjutnya kita langsung bergeser satu angka. Setelah 52 adalah 53, maka kita akan hitung lagi 8. Berapa? 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Maka di sini nilainya adalah 60. Di sini maka akan muncul lagi 61 dan seterusnya. Sehingga seperti ini. Ya. Seperti ini, jaraknya masing-masing adalah 8 digit atau 8 hitungan. Kemudian yang 4, menentukan frekuensi masing-masing kelas. Dengan mencacah data tersebut, kita cari angka 45 sampai 52. 52 ikut, 45 juga ikut. Ada berapa buah? Maka itulah namanya frekuensi. Kita lihat di sini. Ya, nilai terkecil tadi 45. Kita hitung nilai antara berapa tadi? 45, 52. Kita lihat dari kiri ke kanan. Oh, ternyata dari 45 ke 52 itu 45 termasuk, 47 termasuk, dan seterusnya 47. Nah, setelah kita cari dan dia dipastikan tidak ada yang tertinggal, maka kita hitung ada berapa lingkaran dari data tersebut, atau ada berapa data tersebut yang kita berikan tanda lingkaran. Yang 45, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 data. Yang 100 kenapa nggak dihitung? Karena 100 pada interval kelas yang lain. Ya, nanti kita hitung kembali. Kasih tanda seperti ini. Apakah tandanya harus lingkaran? Tidak. Boleh menggunakan tanda-tanda lain yang pasti setiap kelas memiliki tanda yang berbeda. Fungsinya adalah untuk apa? Agar kita tidak mencacah ulang atau mengulangi data yang sama dengan 2 kali hitungan. Nah, seperti ini tadi ada 10. Kalau kita menggunakan bantuan turus. Misalnya 45 kita tulis 1. Kemudian 47 kita masukkan lagi 1. Gitu ya. Itu kalau pakai turus. Apakah ini wajib? Tidak. Kamu bisa menghitung dari tanda-tanda ini. Tanda-tanda yang diberikan pada setiap data. Nah, kemudian kita coba yang 53 sampai 60. 53 sampai 60, 53 sampai 60 ternyata ini ada 1, 2, ya, kita lihat di sini ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Ya. Jadi 53 sampai 60 ini ada 6 data. Maka tertulis 6. Dan seterusnya seperti itu. Dengan cara yang sama. Nah, indikatornya apabila nilai-nilai frekuensinya sudah kita masukkan, maka jumlah data kita jumlahkan frekuensinya harus sama dengan banyaknya data. Jadi kan banyaknya data 50, maka kita harus mengisi 50. Apabila ini sudah tersaji, maka turutnya bisa dihapus menjadi tabel data seperti ini. Dinamakan dengan tabel distribusi frekuensi. Ya, ini judulnya. Nilai matematika, sekolahnya, semesternya, tahunnya. Sumber datanya adalah data primer. Kenapa data primer? Karena datanya langsung diambil dari observasi. Kemudian tahun pembuatan. Ya. Nilai antara ini 45, 53, 61, 69, 77, 85, dan 93 dinamakan dengan batas bawah kelas. Sedangkan tanda strip ini namanya interval kelas. Sedangkan 52, 60, 68, 76, 84, 92, 100 itu dinamakan dengan batas atas kelas. Sedangkan di sini adalah banyaknya data tersebut. Namanya frekuensi. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Selamat belajar kembali dan ketemu dengan pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.